Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillah kita berkumpul lagi untuk mempelajari ayat-ayat Allah, untuk menggali ayat-ayat Allah. Kita lanjutkan pembahasan surah Al-Balad. Kita sudah sampai di ayat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Pertama Allah bersumpah atas nama kota, yaitu kota Mekah. Kemudian Allah bersumpah atas nama Rasulullah yang tinggal di dalam kota Mekah. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidi wa ma walad, dan demi bapak, demi ayah, wa ma walad, dan yang dilahirkannya dan anak keturunannya. Penafsiran dari walid yaitu ayah, siapa yang dimaksud ayah di sini dan siapa yang dimaksud dengan wa ma walad dan yang dilahirkan, setidaknya ada 5 atau 6 penafsiran. Yang pertama, walid di sini adalah bapak yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan wa ma walad adalah anak-anak keturunan Nabi Adam. Mengapa menggunakan ma? Padahal ma biasanya untuk sesuatu yang tidak berakal, tetapi bisa juga digunakan untuk yang berakal, yaitu manusia. Penafsiran yang kedua, walid yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedangkan wa ma walad yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Karena dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah 2 orang yang membangun Ka'bah, yang membangun dasar Ka'bah atau fondasi Ka'bah. Kemudian Rasulullah yang tinggal di dekat Ka'bah dan mengurusi Ka'bah. Maka sumpah Allah wa walidi wa ma walad adalah terkait Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim, dari anak beliau Nabi Ismail. Yang ketiga, walidin wa ma walad. Walid di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Sedangkan wa ma walad adalah umatnya. Karena Nabi yang sering mengatakan, aku bagi kalian, kata Rasulullah, adalah bimanzilatil walid atau bimanzilatil ab, seperti posisinya seorang bapak, seorang ayah bagi kalian. Jadi Rasulullah memposisikan diri kepada kita sebagai umatnya, sebagai seorang ayah, seorang bapak yang membimbing, yang mengarahkan kepada kebaikan. Kemudian penafsiran yang keempat, walid wa ma walad. Walid adalah semua yang melahirkan, yaitu induk atau bapak atau induk lah. Jadi ini berlaku untuk manusia dan selain manusia, yaitu binatang. Wa ma walad, dan anak yang dilahirkannya. Jadi Allah bersumpah atas semua makhluk yang melahirkan
dan wa ma walad dan anaknya secara umum. Penafsiran yang kelima, walid demi orang yang bisa melahirkan, wa ma walad dan yang tidak melahirkan, tidak punya anak yang mandul. Ini penafsiran yang kelima. Kalau penafsiran yang keenam tidak kita tulis, yaitu walid adalah ayah, sedangkan wa ma walad adalah anak perempuan. Yang dimaksud di sini adalah ibunda Hawa. Jadi walid adalah Nabi Adam, wa ma walad adalah ibunda Hawa. Jadi ini penafsiran tentang kata ayah dan anak. Sekali lagi kita kemarin sudah menyampaikan mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai harus bersumpah atas nama seorang bapak, seorang ayah. Dan kita sering mengulang-ulang, ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya berarti ada yang istimewa dari makhluknya. Berarti seorang ayah adalah sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata kita semuanya sebagai anaknya. Jadi ayah ini yang punya peran penting. Kalau dikaitkan dengan surah Al-Balad ini, surah Al-Balad ini suasananya keletihan. Surah Al-Balad suasananya apa? Suasana surahnya bicara tentang kelelahan, keletihan, sesuatu yang berat. Nanti di jawaban dari sumpah, isi dari sumpah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia di dalam artinya dilingkupi kelelahan-kelelahan, keletihan-keletihan. Jadi suasana surah Al-Balad ini adalah kelelahan. Ketika Allah bersumpah sebagai seorang ayah, pasti tugas seorang ayah tidak mudah. Pasti tugas seorang ayah pasti berat. Karena Allah meletakkannya di surah Al-Balad ini. Beda kalau diletakkan di surah yang lain. Bisa jadi tugas bapak, tugas ayah ringan. Tetapi karena diletakkan di surah Al-Balad, suasananya adalah berat, susah, sulit, maka tugas seorang ayah pasti juga berat, pasti juga sulit, pasti juga susah. Maka kalau cuma mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan ilmu yang dimiliki, mengandalkan kekuatan tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak soleh, menjadi anak-anak yang bermanfaat. Kita ambil contoh misalkan dari salafus soleh kita, Khalifah Al-Adil, Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah pemimpin. Beliau juga seorang ulama. Karena begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, kalau di khalifah-khalifah sebelumnya, kalau ada khalifah yang naik, maka khalifah akan memanggil para ulama yang ada di negeri itu. Tujuannya adalah para ulama untuk menjadi guru, menjadi pembimbing bagi para khalifah yang naik atau yang ditunjuk. Tetapi begitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, menjadi khalifah, para ulama datang ke kediaman khalifah, tapi para ulama datang bukan sebagai guru, bukan sebagai penasehat, justru mereka datang ke rumah khalifah menjadi murid. Lihat orang semulia, seluar biasa Umar bin Abdul Aziz dengan karyanya yang juga Masya Allah luar biasa. Karyanya yang luar biasa, kemakmuran, keadilan itu merata di seluruh negeri. Hanya dalam kurun waktu 30 bulan beliau memimpin, bukan 30 tahun, bukan sekian periode, bukan 30 bulan. Berarti kurang lebih 2,5 tahun beliau memimpin, tapi masyarakatnya mendapatkan keadilan, kemakmuran yang luar biasa. Gambaran kemakmurannya kalau kita contohkan, kalau di manusia gampang, di hewan. Jadi di hewan itu, binatang itu, sampai serigala dan domba itu bisa hidup berdampingan. Hidup berdampingan itu artinya ini ada domba lagi di tempat makannya, dia lagi di tempat penggembalaannya, di sekelilingnya loh ada serigala dan tidak saling memangsa. Karena nanti di kitabnya Ibnu Qayyim disampaikan secara langsung. Orang sampai heran kan, loh kenapa kamu bawa anjing-anjing bersamamu? Bukan anjing, saya lupa namanya. Jadi orang ini menyebut, Pak,
kenapa kamu bawa hewan ini di dekat domba-dombamu? Nah, orang ini salah nyebut. Kemudian sama penggembalanya diingatkan. Saya lupa, itu dia nyebutnya anjing atau apa. Kemudian diingatkan oleh penggembala, bukan, ini bukan anjing, tapi ini adalah serigala. Jadi serigala dan domba yang biasanya saling atau domba ini jadi sasaran mangsa serigala, itu bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah, di malam khalifah itu meninggal, ini penggembala begitu tahu serigala di malam itu makan dombanya, sudah mulai menyerang dombanya, maka penggembala ini mengatakan sungguh khalifah yang adil itu telah meninggal. Padahal saat itu berita belum sampai ke si penggembala. Dia tahu dari mana? Dari serigala yang sudah mulai memangsa dombanya lagi. Maka dia mengatakan sungguh pemimpin yang adil itu sudah meninggal, sudah wafat. Buktinya apa? Serigala kembali ke sifat alaminya, yaitu memangsa domba. Silakan nanti dibuka di kitabnya Ibnu Qayyim, itu ada. Bahkan ada juga biji-bijian. Kalau itu hewan, biji-bijian apa sih yang ada di atas undi-undi itu? Biji apa namanya? Wijen. Jadi pernah ditemukan di zaman setelahnya sebuah kantong yang terpendam, yang di kantong itu ada biji-bijian seperti semacam wijen, didapati besarnya sebesar jari. Padahal wijen yang kita dapati kecil-kecil itu didapati ternyata gedenya, besarnya buah itu biji-biji itu sebesar jari. Dan di kantong itu ditulisi, hadza nabata fi zamanin kana yu'maru bil adli. Dulu biji ini tumbuh di masa ketika dipimpin dengan penuh keadilan. Jadi keadilan seorang pemimpin itu sampai berpengaruh. Kebaikannya bukan hanya kepada manusia, bahkan binatang, bahkan tumbuhan, semuanya merasakan kebaikan dari pemimpin yang adil ini. Nah, orang sesoleh itu, seluar biasanya itu, Umar bin Abdul Aziz ini, begitu beliau akan meninggal, kita mungkin sudah pernah dengar ceritanya, beliau punya anak, 11 anak. Kemudian kerabatnya tahu kalau Umar bin Abdul Aziz ini tidak meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Maka mumpung dia masih hidup, di akhir hayatnya ini didatangi oleh kerabat dekatnya, wahai Umar, wahai Abdul Aziz, wahai Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? Maksudnya apa yang kau tinggalkan? Warisan apa yang kau berikan untuk anakmu? Beliau punya anak 11. Nah, ini kan kerabatnya kan khawatir. Lo anak sebanyak itu, khalifah kok gak meninggalkan warisan yang mencukupi untuk mereka? Ternyata warisan yang ditinggalkan bisa jadi lebih banyak daripada yang kita dapatkan dari orang tua kita. Warisan yang ditinggalkan oleh seorang khalifah yang luar biasa ini adalah kurang lebih 18 dinar. 18 dinar. Kalau dikonversi ke hari ini, kalikan saja dengan 3 juta sekian kan. 18 dinar. Tapi 18 dinar ini masih kepotong untuk prosesi pengurusan jenazah beliau dan sebagainya, itu tersisa cuma 9 dinar. Jadi dari 18 dinar dipakai untuk mengurus, beli kain kafan, beli apa, keperluan mengurus jenazah beliau ini, sisanya cuma 9 dinar. 9 dinar dibagi 11 anak, dapatnya berapa itu? Gak nyampe 3 juta kan berarti. Bayangkan Pak. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ditanya, kau tinggalkan untuk anakmu apa wahai Umar? Maka lihat jawabannya yang luar biasa, Masya Allah. Seorang ayah yang tadi kalau beliau sesoleh itu saja belum yakin anaknya nanti baik atau tidak sepeninggal beliau, soleh atau tidak sepeninggal beliau. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya kalau nanti anak-anakku sepeninggalku menjadi anak-anak yang soleh, maka Allah nanti yang akan ngurus mereka. Sambil beliau membacakan ayat, inna waliyallahu alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla sholihin. Sesungguhnya waliku, penolongku adalah Allah yang menurunkan Alkitab. Dialah Allah yang akan mengurus orang-orang yang soleh.
Jadi Umar mengatakan, kalau nanti anak-anakku sepeninggalku menjadi anak yang solih, maka Allah nanti yang akan mengurus mereka. Tetapi kalau mereka tidak menjadi anak yang solih, sebaliknya mereka tidak menjadi anak yang solih, demi Allah aku tidak ingin meninggalkan harta untuk mereka, yang dengan harta itu mereka akan bermaksiat kepada Allah. Lihat Pak, visinya sampai jauh ke sana Pak. Kalau nanti anak-anakku tidak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, demi Allah aku tidak ingin meninggalkan harta untuk mereka, yang dengan harta itu nanti mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita kan terlalu pede Pak, anak kita nanti akan baik, anak soleh, dan tinggalkan, disiapkan warisan sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata yang terjadi sebaliknya Pak, kita nanti orang tua yang akan dituntut, itu masalahnya. Maka ayo kita pikirkan, ini orang soleh, orang luar biasa, tapi masih belum pede anaknya nanti jadi anak yang soleh atau tidak. Terus bagaimana dengan kita? Maka kita minta kepada Allah, kita serahkan penjagaan mereka, kesolehan mereka, semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Mintanya kepada Allah. Tenaga kita, ilmu kita, harta kita tidak akan cukup untuk mengantarkan, untuk membentuk mereka menjadi soleh. Tidak ada jaminan. Maka ya tadi kita titipkan kepada Allah. Jadi tugas seorang ayah luar biasa berat. Makanya Allah letakkan di surah Al-Balad ini yang penuh dengan kelelahan, kesulitan. Bahkan kalau kita baca, kalau kita lihat ada di salah satu tema di tulisan Ibnul Qayyim juga tentang ayah. Masya Allah kan, jadi beliau kurang lebih mengatakan seorang ayah mengira ketika seorang ayah memberikan fasilitas kepada anaknya, seorang ayah ini mengira telah memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Justru tidak. Betapa ayah ini menjadi penyebab kerusakan, kehancuran bagi anak-anaknya. Jadi salah satu kesimpulan yang dituliskan oleh ulama besar Ibnu Qayyim ini tentang seorang ayah, penyebab utama kerusakan generasi adalah seorang ayah. Kenapa begitu? Karena seorang ayah tadi Pak, biasanya kalau kepada anaknya suka jor-joran, ngasihnya nggak tanggung-tanggung, memberikan apa yang disukai anaknya diberikan, padahal belum waktunya, padahal bisa menimbulkan mudarat buat anaknya, padahal nanti malah menjerumuskan anaknya. Tapi kadang seorang ayah tidak berpikir. Yang penting dia merasa kalau memberikan fasilitas kepada anaknya, dia sudah menjadi seorang ayah. Ketika memberikan apa yang mencukupi apa yang diinginkan oleh anaknya, dia merasa tugas saya sudah selesai. Padahal apa yang dia berikan kadang menjerumuskan anaknya, kadang malah menjadikan anaknya jatuh kepada keburukan-keburukan. Jadi itu kurang lebih yang bisa kita tangkap dari sumpah Allah Subhanahu wa taala atas seorang ayah ini. Nah, setidaknya tadi kan tugas seorang ayah atau ayah dan bunda, ayah dan ibu ini berat. Dimulai dari mengandungnya, kemudian nanti melahirkan, merawat, mendidik, itu semuanya tugas yang tidak mudah bagi seorang ayah. Makanya sekali lagi Allah letakkan di surah Al-Balad ini. Kemudian sumpah Allah di ayat ini juga setidaknya Allah Ta'ala mendorong kepada kita yang sudah berkeluarga untuk memperbanyak punya anak. Buktinya Allah bersumpah atas nama anak. Jadi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah kalian, terutama yang masih bujang, Mas. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang wadud, yang penyayang, walud, yang rahimnya subur, banyak melahirkan anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, nanti akan berbangga di hadapan Allah di hari kiamat karena banyaknya umatku nanti yang masuk. Banyaknya umatku. Jadi itu setidaknya isyarat dari ayat ini, kita disuruh memperbanyak anak. Kemudian yang ketiga, untuk punya anak, untuk menjadi seorang ayah, berarti kan harus menikah. Jadi ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan agar kita menjadi seorang ayah
yang juga nanti memiliki anak, maka isyarat untuk menikah. Kemarin kita sudah sebutkan ini setidaknya. Mengapa Allah Ta'ala bersumpah atas nama ayah dan anak? Kemarin kita sampaikan ayah adalah makhluk Allah yang unik, yang ajaib. Dari ayah nanti keluar anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Dari seorang ayah nanti lahir generasi yang memakmurkan bumi ini, menjaga, merawat bumi ini sebagaimana amanah Allah. Itu semuanya lahir dari seorang ayah. Kemudian tadi kita sudah sampaikan ayah adalah objek dari semua kesulitan yang disebutkan di ayat ini, di surah ini, termasuk di akhir surah berbicara watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Seorang ayah ketika mendidik anak maka dia butuh saling mengingatkan dengan kesabaran, saling mengingatkan dengan marhamah, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Nah, itu juga isyarat bagi seorang ayah. Tapi jangan khawatir. Memang seorang ayah tugasnya berat, tanggung jawabnya berat, tapi ternyata Allah juga memberikan apresiasi, balasan yang tinggi, yang mulia bagi seorang ayah. Bukankah seorang ayah ibu ketika nanti punya anak yang menghafalkan Al-Quran, kemudian memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang dihafalkan, maka seorang ayah atau bundanya ini atau dua-duanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Lihat, ini apresiasi yang Allah berikan kepada orang tua yang mendidik anaknya untuk dekat kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Maka busyra, kabar gembira bagi antum wahai para ayah. Kalian wahai para ayah, Allah akan memakaikan kalian nanti mahkota dari cahaya. Kalau dipakaikan mahkota tidak mungkin tempatnya di neraka. Itu yang jelas kan? Kalau Allah memakaikan mahkota kepada orang tua, mustahil tempatnya di neraka. Gak mungkin. Terus apa gunanya mahkota kan gitu? Otomatis ketika orang tua punya anak menghafal Al-Quran, mengamalkan isinya, maka orang tuanya akan diangkat, dibawa ke surga berkat kesolehan anaknya ini. Keutamaan atau apresiasi yang lain yang didapatkan orang tua akan mendapatkan pahala jariah dari apa yang sudah ditanamnya. Kita ingat hadis Rasulullah, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Kalau ada manusia yang meninggal maka seluruh amalnya, seluruh kebaikannya selesai, terputus. Tidak bisa lagi dia menambah kebaikan-kebaikan dari dirinya, tidak bisa. Tapi dari orang lain bisa, yaitu dari amal solehnya, dari sedekah jariyahnya, dari ilmu dari anak soleh yang dia bina, anak soleh yang dia didik. Maka kebaikan yang dilakukan oleh anak soleh ini juga akan mengalir kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, sudah dikuburkan, tetapi kiriman kebaikan itu selalu hadir kepada orang tuanya. Karena apa? Anaknya yang soleh ini selalu berbuat kebaikan, maka Allah memberikan balasan bukan cuma untuk anaknya, tapi juga untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi dapat pahala jariah. Yang ketiga, orang tua nanti akan ditinggikan derajatnya di surga. Mungkin ketika dimasukkan ke surga Allah, surganya paling bawah. Tapi nanti seiring waktu berjalan ternyata Allah pindahkan, Allah naikkan derajatnya. Maka orang tua ini akan heran kan? Ya Allah, mengapa aku dapatkan anugerah lebih dari apa yang seharusnya aku dapatkan ini? Jadi orang tua nanti ada yang heran, Pak. Heran karena merasa mungkin tempat saya di surga paling bawah. Tapi Allah angkat derajatnya, Allah naikkan ke surga berikutnya yang lebih tinggi. Maka orang tua ini akan tanya kepada ya Allah, kenapa aku bisa mendapatkan kebaikan ini? Kata Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, istighfari waladika laka. Kamu dapat ini, derajatmu dinaikkan oleh Allah karena istighfar anakmu untukmu. Jadi ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai anak-anak yang kita didik, kita besarkan, kita kasih makan itu, begitu kita meninggal mereka mendoakan kita saja jangan-jangan tidak bisa. Itu yang harus kita khawatirkan, Pak. Itu yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai nanti amal kita sudah tidak seberapa banyak ini, kita baiknya sudah terlanjur tua ini baru baik, baru rajin ke masjid, baru rajin sedekah. Artinya tidak cukup untuk membayar kesalahan-kesalahan kita di masa muda, masa dulu.
Maka jangan sampai amal kita terputus begitu kita meninggal. Ajari anak kita. Minimal anak kita nanti ingat kepada kita begitu kita sudah meninggal, mereka selalu mengangkat tangannya untuk mendoakan kita, memintakan ampun untuk kita. Jadi kita sudah meninggal, tapi kebaikan itu selalu mengalir. Istighfari waladikalaka. Kamu dapat ini semua karena istighfar yang disampaikan anakmu untukmu. Karena anakmu selalu memintakan ampun kepada Allah untukmu. Jadi ini kebaikan-kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yang bisa didapatkan orang tua dari anaknya. Kalau orang tua itu punya anak, masya Allah dia didik, dia lahirkan. Qadarullah anaknya meninggal ketika masih kecil. Terutama ini anak perempuan ya. Kalau ada orang tua punya anak perempuan 2 misalkan meninggal, maka kata Rasulullah anaknya ini akan menjadi hijab, akan menjadi penutup antara dirinya dengan neraka. Jadi kalau ada orang tua punya anak kecil, anaknya meninggal, maka bersabar. Serahkan kepada Allah. Memang Allah ingin mengambilnya lagi. Begitu orang tua ini ridho, maka anak yang meninggal tadi nanti akan menjadi hijab, menjadi penutup antara orang tua ini dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang tua dan semua kebaikan itu dipanennya nanti di akhirat. Maka sungguh bahagia sekali orang tua yang mendapatkannya, dan itu dari anaknya yang dia besarkan, dia didik. Maka jangan sampai orientasi kita ngajari anak cuma ayolah biar hidupmu di dunia enak, biar hidupmu di dunia tidak sengsara. Jangan sampai begitu. Dan kita minta hak kita dari anak kita dengan cara tadi. Arahkan anak kita untuk nanti mendoakan kita setelah kita meninggal. Suarakan kalimat-kalimat itu kepada anak-anak kita. Tidak masalah, ajak ngobrol mereka. Nah, nanti kalau bapak sudah meninggal, kamu mendoakan bapak atau tidak? Nah, kalau nanti bapak sudah tidak ada, kamu mau tidak memintakan ampun untuk bapak kepada Allah? Sampaikan itu, biar anak kita tidak lupa, agar anak kita tidak melupakan kita nanti. Kita sudah lelah-lelah di usia yang Masya Allah sudah tidak muda lagi ini untuk membersamai mereka. Jangan sampai begitu kita meninggal sudah bahkan nama kita saja tidak pernah diingat mereka, maka rugi nanti. Maka jawaban dari sumpah Allah adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia ini di dalam kelelahan, di dalam kesulitan. Jadi selama kita masih hidup di dunia, selama itu kita pasti akan lelah, kita pasti akan susah, kita pasti akan sulit. Bayangkan manusia mengalami kelelahan itu dari sejak lahir, sejak dipotong tali pusarnya, bahkan sejak keluar dari perut ibu kan sudah nangis. Karena biasanya di dalam rahim nyaman, semua tercukupi, kondisinya nyaman, begitu keluar sudah berbeda semuanya. Maka yang ada begitu bayi keluar nangis. Selain ada gangguan dari setan, ditusuk oleh setan, maka begitu pindah ke alam sudah berbeda. Maka menangis, dipotong tali pusarnya juga menangis. Nanti belajar merangkak, belajar berjalan, harus kejedot, harus jatuh, semuanya berat, semuanya susah. Sudah bisa berjalan, kadang masih kesandung. Jadi berat, Pak. Sampai nanti tumbuh dewasa, menjadi orang tua, semuanya berat. Tidak ada yang ringan. Tidak ada yang pasti ada kelelahan di situ, pasti ada yang berat di situ. Bahkan sampai meninggal sekalipun masih belum selesai. Masih harus menghadapi kita akan kubur istilahnya. Jadi pertanyaan di alam kubur, kemudian nanti harus menjalani hisab, menjalani mizan, melewati sirat. Puncak istirahat itu ketika nanti seseorang itu sudah jelas tempatnya di surga Allah, baru bisa beristirahat dari semua kelelahan ini. Makanya kalau belum, kita pasti masih merasakan kelelahan. Maka nikmati kelelahan ini dalam kebaikan. Jangan sampai sudah lelah nanti ujung-ujungnya sengsara. Itu loh masalahnya. Jangan sampai kita sudah lelah di dunia, ujung-ujungnya di neraka nanti malah tambah sengsara lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke neraka Allah. Waliyadzubillah nanti. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita mohon maaf mengulang lagi tentang tema ayah, karena Masya Allah penting sekali tema ini untuk kita semuanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, bahkan perlu kita untuk
mengingat-ingat tema tadi, terutama untuk kita sendiri. Kita siapkan bekal kita setelah nanti sudah berpindah alam, yaitu ke alam kubur dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak punya masalah.